Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kamelia Ainul Lutfiyah, dan Muhammad Nur Gemar Ramadan, dan juga Nabila Qurrata A'yunin akan menjelaskan materi mengenai tafsir maudhu'i yang berjudul ayat-ayat tentang manusia. Poin yang pertama yaitu keutamaan manusia dalam Quran Surat At-Tin. Secara umum, Surat At-Tin memberikan gambaran tentang keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan rohani dan juga jasmani. Tetapi di samping itu, manusia juga memiliki potensi menjadi makhluk yang amat sangat rendah. Ditinjau dari perspektif munasabah surat, jika dalam surat sebelumnya yaitu Al-Insyirah dijelaskan perihal makhluk Allah yang paling sempurna yaitu Rasulullah SAW, maka dalam surat At-Tin ini dijelaskan perihal manusia pada umumnya dan bagaimana kesudahan mereka serta apa yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beriman kepadanya. Sedangkan munasabah dengan surat yang setelahnya yaitu Al-Alaq, jika di dalam surat At-Tin dijelaskan tentang penciptaan bentuk sebaik-baiknya manusia, maka dalam surat Al-Alaq menjelaskan bahwa manusia dijadikan pada permulaannya dari segumpal darah. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk kelompok surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nama At-Tin ini diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini, artinya buah tin. Adapun lengkap surat dan terjemahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim, sebaik-baiknya hakim? Secara umum, dalam ayat keempat surat ini menegaskan bahwa sesungguhnya manusia telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna atau ahsanin taqwim. Kendati dalam Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas dikemukakan bahwa al-insan dimaksud adalah seorang kafir yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Pendapat lain ada yang mengatakan juga Kaldad bin Asid. Namun para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud al-insan di sini yaitu Adam serta anak cucunya. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ali Asyobuni menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan jenis manusia dalam sebaik-baiknya bentuk atau ahsanit taqwim. Disifati dengan keluhuran dan kesempurnaan sifat, seindah-indahnya wujud dengan anggota tubuh dan panca indera yang sempurna, dianugerahi ilmu dan pemahaman, akal dan kedewasaan, serta kemampuan berbicara dan sopan santun. Hal sama juga dikemukakan oleh Muhammad Mahmud Hijazi yang menjelaskan bahwa ahsanit taqwim yaitu makna sebaik-baiknya keadaan manusia. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang dapat berdiri tegap dengan kepala lurus ke depan, kemampuan makan dengan tangan, memiliki akal dan pemikiran yang dengannya manusia dapat memanfaatkan alam dan juga memiliki kekuasaan untuk menundukkan makhluk lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Syekh Al-Maraghi juga mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan ukuran tinggi yang memadai dan makan makanannya dengan tangan, tidak seperti makhluk yang lain yang mengambil dan makan makanannya dengan mulutnya. Allah mengistimewakan manusia dengan akalnya agar mereka bisa berpikir dan menimba berbagai ilmu pengetahuan serta mewujudkan segala inspirasinya yang dengannya manusia bisa berkuasa atas segala makhluk. Manusia memiliki kekuatan dan pengaruh yang keduanya bisa menjangkau segala sesuatu. Dari pandangan para ahli tafsir tersebut nampak jelas bahwa dalam Quran surat
Quran Surat At-Tin ayat 4 memiliki kandungan tentang diciptakannya manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Selanjutnya, ungkapan penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya tersebut dikaitkan dengan kata takwim dan juga ahsan yang berarti lebih baik, memberikan pengertian bahwa derajat manusia ini lebih tinggi secara fisik dan psikis dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kelebihan yang dimiliki manusia ini yang dapat dipandang sebagai faktor keutamaan manusia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bagaimana kelebihan dan juga keutamaan manusia jika dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Tentu saja, kelebihan dan kemuliaan tersebut akan bermakna apabila manusia kemudian mentaati segala perintah Allah dan juga Rasul-Nya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat At-Tin ayat 6. Oleh karenanya, setelah Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, Allah mengingatkan bahwa manusia berpeluang mencapai derajat kemanusiaan yang paling rendah, yaitu asfala safilin, seperti yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 5. Para ahli tafsir menafsirkan ungkapan asfala safilin dalam kaitannya dengan ungkapan ahsani taqwim pada ayat sebelumnya dengan ragam pandangan. Kalimat keadaan yang serendah-rendahnya oleh beberapa ahli tafsir diartikan sebagai usia jompo. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan ahsani taqwim yaitu bentuk yang sebaik-baiknya adalah bayi yang baru lahir. Sedangkan ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa asfala safilin yaitu neraka jahanam atau neraka jahim. Sedangkan pemaknaan ahsani taqwim diartikan sebagai surga. Namun demikian, seperti telah dijelaskan oleh kebanyakan ahli tafsir, yaitu mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ungkapan ahsani taqwim yaitu seindah-indahnya bentuk manusia. Apakah keindahan ini karena bentuk batiniahnya atau karena lahiriahnya? Oleh karena itu, memiliki prinsip munasabat ayat. Dua ayat tersebut telah menyatukan dua sifat berlawanan yang ada pada manusia dalam suatu rangkaian pernyataan, yakni bahwa manusia telah dilengkapi dengan suatu persiapan untuk menghadapi dua kemungkinan. Manusia dapat meningkat derajatnya dan terpelihara dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau ahsani taqwim, dan di samping itu manusia juga dapat merosot derajatnya hingga mencapai kedudukan yang serendah-rendahnya atau asfala safilin. Demikian penjelasan dari Quran Surat At-Tin dan akan disampaikan oleh rekan kami yang berikutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dalam proses penciptaan manusia yang terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12-16 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Al-Mu'minun 12-16. Allah telah menjelaskan awal permulaan penciptaan manusia dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam AS yang diciptakan dari saripati tanah liat kering, yang mana ketika diketuk akan memunculkan suara, dan dari hama lumpur hitam yang telah dihaluskan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga telah menjelaskan ada 9 fase, 9 proses yang akan dilalui dalam penciptaan manusia. Yang pertama yaitu diciptakan dari saripati tanah liat yang mana diekstrak dan menjadi asal muasal manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, dari keturunan manusia yang diciptakan dari air mani yang terdapat di sulbi laki-laki, yang mana yang akan disemprotkan pada rahim perempuan, yang akan tersimpan pada penyuh yang tenang, kuat, kukuh, dan terlindung dari kehamilan sampai kelahiran. Kemudian yang ketiga, kami jadikan dari sperma tadi yaitu segumpal darah beku, yaitu air yang dipancarkan dari tulang sulbi punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Kami jadikan segumpal darah beku merah yang berbentuk lonjong, sedikit lonjong. Kemudian yang keempat, dari darah beku tadi kemudian dijadikan segumpal
darah segumpal daging yang berbentuk sesuapan atau sesuapan nasi segini segitu. Kemudian yang kelima, kami jadikan dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang yang akan membentuk kepala, tangan, kaki, dan saraf-saraf yang lainnya. Kemudian yang keenam, kami bungkus tulang belulang tersebut, dibungkusnya tulang belulang tersebut dengan daging, jadi tertutup semuanya saraf-saraf tadi. Kemudian yang ketujuh, kami tumbuhkan menjadi makhluk baru dan kami tiupkan ruh terhadapnya yang mana akan memiliki indera pendengaran, penciuman, penglihatan, seperti itu. Kemudian yang ke-8, setelah diadakan ruh, maka akan ditiadakan lagi, yaitu akan berujung kematian. Kemudian yang ke-9, manusia akan dihidupkan lagi, yaitu atau pengadaan kedua, yaitu pada alam barzah yang mana akan melalui proses hisab, kemudian menerima balasan atau hukuman. Baik, saya akan melanjutkan sifat manusia yang suka membantah yang diterangkan surah Al-Kahfi 54, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membangkang. Dijelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa Al-Quran telah menjelaskan kepada manusia dan menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan tentang urusan agama dan dunia mereka. Tujuannya adalah agar mereka mengetahui jalan yang benar dan penuh hidayah. Pemaparan berbagai perumpamaan dalam Al-Quran merupakan adanya pengulangan karena perbedaan dalam penjelasan maksudnya. Walaupun dengan penjelasan dan paparan yang jelas dan lengkap, manusia tetap saja membangkang, membantah, dan menentang kebenaran dengan kebatilan, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dan diperlihatkannya jalan keselamatan. Meski telah dijelaskan dalam Al-Quran dan banyaknya tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti yang jelas yang telah disaksikan langsung oleh orang-orang kafir, tetapi mereka memang kaum pembangkang sejak dulu, sehingga Allah berfirman, wa ma mana'an nasa ayyuminu, yang menghalangi kaum musyrik penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah saat mereka menyaksikan bukti dan petunjuk yang sangat jelas tentang eksistensi Allah dan keesaannya, serta menghalangi mereka untuk memohon ampunan Allah dan bertobat kepadanya, adalah permintaan mereka terhadap salah satu dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu datangnya hukuman yang telah dirasakan umat terdahulu berupa azab yang menghabisi mereka, sebagaimana tuntunan golongan orang-orang kepada naluri mereka, yaitu yang tertera dalam surah Al-Anfal ayat 32, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kami azab yang pedih. Kemudian yang kedua, atau melihat azab secara langsung dan di hadapan mereka. Dan makna yang dibalik semua ini adalah mereka tidak mau beriman kecuali saat turunnya azab yang menghabisi mereka, sehingga mereka binasa, atau beragam azab dan bala bencana yang datang silih berganti saat mereka berada di kehidupan dunia. Pembahasan selanjutnya yakni tentang sifat manusia yang kufur nikmat, yang mana telah dijelaskan pada surat Al-Adiyat ayat ke-6 sampai 11. Nah, ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Nah, pembahasan yang pertama dimulai dari ayat ke-6, yakni tadi yang berbunyi innal insana lirabbihi lakanud. Nah, arti lakanud ini arti kata kanut adalah bentuk dari kanada. Hal itu diartikan menurut dari kitab Al-Misbah, yang mana
kata itu pada mulanya berarti tanah yang tidak ditumbuhi sesuatu, atau dengan kata lain tanah itu tanah yang tandus. Nah, dari situ kata itu berkembang maknanya menjadi durhaka, kafir, kikir, dan tidak bersyukur. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya betapa besar kekufuran dan kekikiran yang bersangkutan, sampai-sampai enggan memberi bantuan walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, pada saat itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-qanut?" Nah, pada waktu itu sahabat hanya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Dan Nabi pun menjawab, "Al-Qanut adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat, orang yang memukul hamba sahaya, orang yang menghalangi bantuan dalam bentuk membonceng seseorang di kendaraannya, dan orang yang makan sendirian." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari melalui Abu Umamah Al-Bahlili. Sedangkan menurut tafsir Al-Azhar, arti kata kanut adalah tidak berterima kasih dan melupakan jasa. Sehingga sebagai manusia, ini digambarkan manusia itu ketika diberikan nikmat oleh Allah, manusia itu menerima, tetapi manusia tidak merasa puas dengan apa yang diterimanya itu. Jadi manusia itu tetap ingin ingin lebih dan lebih. Jadi manusia tidak merasa bersyukur. Nah, kemudian pada ayat ke-7 yang berbunyi, "Wa innahu ala dzalika lasyahid." Nah, ini menjelaskan bahwasanya pada saat menjelang kematiannya, manusia itu akan bersaksi atas dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, kesaksian itu sangatlah logis, karena ketika orang akan mengalami kesadaran penuh tentang kesalahan-kesalahannya, tentunya termasuk mereka yang enggan bersyukur tadi. Nah, kemudian pada ayat ke-8 yang berbunyi, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Nah, arti kata al-khair ini berarti kebaikan. Nah, tetapi pada ayat ini yang dimaksud dengan kebaikan ini adalah harta benda. Hal ini karena menurut ulama kenapa khair itu diartikan sebagai harta benda? Karena untuk memberi isyarat bahwasannya harta benda itu harus diperoleh dengan jalan yang baik, dan juga harta benda itu harus digunakan dengan tujuan yang baik. Sehingga al-khair di sini diartikan sebagai harta benda. Nah, kemudian setelah khairi lasyadid. Nah, arti kata lasyadid ini berarti diartikan dengan sangat keras atau berlebih-lebihan. Jadi khairi lasyadid adalah harta benda yang berlebih-lebihan. Nah, ini berarti manusia memiliki rasa kecintaan yang amat sangat besar kepada harta benda, yang membuat manusia itu menjadi kikir. Nah, kemudian kata syadid ini biasanya digunakan Al-Quran dalam konteks ancaman dan siksaan di akhirat. Nah, atau untuk perlindungan dari gangguan orang-orang yang berlaku aniaya. Hal ini berarti bahwasanya ayat yang ditafsirkan itu tadi itu pada akhirnya mengandung ancaman dan kecaman bagi setiap orang yang selalu mencintai harta benda. Nah, kemudian ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir." Shadaqallahul adzim. Nah, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ini sedikit berbeda dengan ayat-ayat
yang ke-6 sampai ke-8 tadi. Karena ayat yang ke-6 sampai ke-8 itu menceritakan tentang manusia dengan kecintaannya terhadap harta benda yang berlebihan. Tetapi ayat yang ke-9 sampai ke-11 ini lebih menceritakan kepada nanti ketika di akhirat. Nah, ayat ini menceritakan bahwasanya nanti semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kuburnya karena akan dihisap dan diperhitungkan amalan yang telah dibawanya dari dunia ke akhirat. Nah, manusia semuanya nanti yang sudah mati akan ditanyai dari mana dapatnya harta itu tadi yang telah diperoleh di dunia itu, dan kemana dan apa yang dibelanjakan dari harta tersebut. Nah, maka pada hari itu segalanya rahasia manusia akan terbongkar, akan terlihat kebohongannya, di mana harta benda itu didapat dari menipu, mencuri, berbohong, korupsi, atau apalah semuanya yang ketika harta benda itu didapat dengan keburukan, maka akan terbongkar semuanya pada hari itu. Nah, pada hari itu manusia sudah tidak bisa berbohong lagi atau bersenda gurau karena semua rahasia itu sudah ada di tangan Tuhan. Nah, itu tadi ayat-ayat yang membahas tentang manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.